Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, di mana kita diberikan pengharapan sejati bagi masing-masing kita dan juga kegembiraan bagi orang yang larut dalam kesedihan dan juga kelegaan kepada yang letih. Dan juga buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih baik dan lebih sederhana dan juga lebih manis. Semua pembaca akan dengan gembira, kegembiraan dan sukacita yang diberikan atau dicurahkan kepada mereka dan juga bersinar menyinarkan kasihnya kepada setiap orang dimanapun kita berada. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul sehingga kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita, Kristus berbagi dalam sukacita. Ayat inti kita terdapat dalam Amsal 8 ayat 29 dan 30. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menempatkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesayangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Ia mempunyai seorang pembantu, seorang yang bekerja sama yang dapat menghargai akan maksud-maksudnya dan dapat ikuti menikmati kesukaan dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kristus firman itu. Anak Allah yang tunggal adalah satu dengan Bapa yang kekal dalam sifat, dalam tabiat dan tujuan, satu-satunya pribadi yang dapat turut dalam bermusyawarah serta maksud Allah. Sebuah pelajaran bagi masing-masing kita, mengingatkan kita bagaimana kerjasama antara pencipta kita, bagaimana saat menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat kita mengatakan bahwa dia menentukan atas batas laut supaya laut tidak melanggar akan titahnya, sehingga laut itu terpisah dari darat, dan dia menempatkan dasar-dasar bumi. Pada saat penciptaan, dia juga adalah anak kesayangan dan setiap hari menjadi kesenangannya dan juga senantiasa bermain-main di hadapannya. Sebuah pelajaran mengingatkan kita bagaimana firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bagaimana kesatuan dari Tuhan kita tidak terpisah karena karakter mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Bagaimana pada saat kita melihat teladan daripada Yesus pada saat dia ada di dunia ini, dia mencerminkan akan karakter Bapanya, sehingga dikatakan bahwa saat kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Pelajaran yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Dikatakan Bapa kekal dan sifatnya kekal. Dalam tabiat dan tujuannya satu-satu pribadi yang turut dalam bermusyawarah serta bermaksud-maksud Allah. Pada saat mereka mengerjakan akan dunia ini atau dalam penciptaan itu, mereka melakukannya bersama-sama. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan pada mulanya bersama-sama dengan Allah, yaitu Kristus atau Yesus sendiri. Kristus atau firman itu adalah anak tunggal Allah yang adalah satu dengan Bapa yang kekal dalam sifat dan tabiat. Jadi sangat luar biasa pelajaran kita, mengingatkan kita bagaimana kedekatan dari Kristus sendiri dengan Bapaknya. Bagaimana dengan kita saat ini sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini? Apakah kita adalah pengikut-pengikut Tuhan atau ambasador-ambasador Tuhan yang dapat memantulkan karakter yang kita wakili itu di dalam kehidupan kita? Contoh dan teladan Yesus pada saat di dunia ini, dia mewakili Bapaknya, sehingga setiap orang yang melihat dia dapat melihat akan Bapa. Saat ini kita adalah wakil-wakilnya.
Apakah saat mereka melihat kita, mereka melihat Yesus, atau sebaliknya di dalam kehidupan kita? Adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat meminta akan tuntunan daripada Tuhan, sehingga kita akan menjadi karakter yang sama seperti karakter Kristus. Sehingga dalam praktek sehari-hari kita, dalam pergaulan kita, dimanapun kita berada, kita dapat menyinarkan agama yang benar atau menyinarkan akan kasih yang benar itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai manusia, seringkali kita gagal untuk mempraktekkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Namun saat masih ada waktu dalam kehidupan kita, marilah kita meminta Tuhan sehingga praktek hari ke hari dapat menuntun masing-masing kita memantulkan akan karakter Kristus, sehingga pada saat orang melihat kita, mereka melihat Yesus ada dalam kehidupan masing-masing kita. Jangan sampai kita menunjukkan hal sebaliknya sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan sendiri. Dikatakan di sini bahwa namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sangat luar biasa pada saat mereka menyebut akan Tuhan itu atau Bapa itu, mereka mengatakan bahwa namanya disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja damai. Jadi pada saat kita berada bersama-sama dengan Dia, kita dapat merasakan akan kedamaian itu. Walaupun kita akan menghadapi badai yang mencekam, karena dalam pemurnian iman itu kita akan diuji satu persatu. Tapi ada kedamaian yang tidak dapat dibeli dengan apapun, atau tidak dapat dapat dengan apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita. Damai itu akan ada di dalam masing-masing kita, karena Dia akan bertakhta dalam kehidupan masing-masing kita yang sudah ada dari dahulu kala, dari kekekalan. Dan anak Allah itu menyatakan tentang dirinya. Jadi sudah jelas ya, seperti yang tadi saya katakan, bahwa namanya itu adalah seorang penasehat, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan juga yang sudah ada dari zaman dahulu kala, dari kekekalan. Jadi pada saat kita melihat ini, bahwa kita akan dituntun kembali kepada kekekalan itu jika kita mau untuk bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sejak awal dan mulanya kita melihat bahwa anaknya menyatakan akan dirinya atau karakter bapaknya. Sebuah pelajaran yang terus kita diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memantulkan karakter Bapa dalam kehidupan masing-masing kita. Tuhan memiliki aku sejak awal mula. Sebelum Ia menciptakan apapun, aku sudah ada dari kekekalan. Ketika Dia menempatkan dasar-dasar bumi, maka aku ada di sisinya, seperti anak-anak yang dibesarkannya. Dan aku setiap hari adalah kesenangannya, bersukacita selalu di hadapannya. Jadi pelajaran kita mengingatkan kita bagaimana keberadaan daripada Kristus itu sendiri adalah anak kesayangan, anak yang selalu membawakan sukacita di hadapannya. Jadi sebagaimana contoh dan teladan daripada Yesus, kita pun harus mengambil bagian kita saat ini, sehingga kita dapat disebut anak kesayangan dalam kehidupan masing-masing kita, menyatakan akan diri daripada Kristus sendiri. Dikatakan bahwa saat Dia menciptakan ini bersama-sama dengan Kristus, dan juga Kristus selalu ada di sisinya. Dia adalah anak yang terkasih. Jadi sangat luar biasa ya, sebuah pelajaran yang terus mengingatkan kita bagaimana keberadaan Kristus itu, bagaimana kehidupan daripada Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan masing-masing kita. Marilah kita mencerminkan akan karakter Kristus itu sendiri dalam kehidupan masing-masing kita. Dikatakan juga bagaimana jiwa kita harus diserahkan kepada kehendaknya, sehingga hari ke hari kita dapat memperoleh kemuliaan itu dari anak domba Allah itu. Biarlah jiwa kita terus melihat kepada terang surgawi itu di dalam kehidupan masing-masing kita. Kristus berbagi dalam sukacita, menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dia akan membagikan sukacita itu saat kita berjalan bersama dengan Dia. Mungkin hal-hal atau kondisi yang membuat kita
sebagaimana contoh-contoh daripada pendahulu kita. Mereka mengalami cobaan, mereka mengalami kesulitan, tetapi pada saat mereka bersama dengan Kristus, ada kedamaian yang dapat mereka miliki dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kita terus melihat kepada firman itu, yaitu Kristus sendiri yang dapat menuntun kita kepada kehidupan kekal. Hari ke hari, langkah kita akan memastikan kita di mana kita akan meminta tuntunan daripada Tuhan. Karena melalui tuntunannya saja, kita dapat dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya yang dapat dibawa kepada kehidupan yang kekal itu. Dikatakan bahwa saat kita mau untuk menerima akan Kristus melalui doa dan penyerahan yang sungguh-sungguh kepadanya dengan penurutan akan firman-Nya, maka kita akan dituntun kepada kehidupan kekal itu. Jangan kita lalai untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita lalai untuk mempraktekkan kehidupan doa itu dalam kehidupan masing-masing kita. Karena kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk memantulkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita butuh untuk bekerja sama dengan makhluk-makhluk surgawi, sehingga dapat menuntun kita kepada kehidupan yang terus berserah, sehingga kita akan membawa kegembiraan, kesukaan dimanapun kita berada, di mana kita akan menyenarkan akan kasih-Nya di setiap langkah kehidupan kita. Sehingga pada saat orang lain melihat kita, bukan mereka mengutuk akan Tuhan yang kita sembah, tapi mereka saat melihat kita, mereka memuji dan memuliakan akan Tuhan yang kita sembah. Karena Dia hidup dalam kehidupan kita, langkah demi langkah kita dapat memantulkan akan karakternya. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Biarlah kita dapat menggunakan kesempatan yang Tuhan rindu kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga hari ke hari kita akan dituntun demi langkah untuk mencapai kehidupan yang sempurna itu bersama dengan Tuhan. Biarlah kita pun dapat mengizinkan Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Manfaatkan waktu yang ada, karena waktunya sudah semakin singkat. Banyak sekali pencobaan, banyak sekali tipuan-tipuan dari setan sendiri yang membuat kita untuk ragu tentang firman Tuhan itu, ragu tentang pencipta kita itu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saat ini membuat kita untuk meragukan akan keberadaan Kristus, meragukan keberadaan akan Roh Kudus, meragukan keberadaan akan Bapa kita. Tapi marilah melalui pelajaran ini mengingatkan kita bahwa Dia ada dalam saat ini dan masa kekekalan itu, dari dahulu dan dari kekekalan itu. Jangan kita meragukan itu lagi, jangan kita mempertanyakan akan Kristus itu dari mana dan lain sebagainya, yang membuat kita untuk tidak fokus untuk mempersiapkan diri kita. Karena itulah tujuan setan, ingin membuat kita bingung dengan setiap keberadaan itu. Oleh karena itu, marilah kita dengan penyerahan yang sungguh-sungguh meminta tuntunan daripadanya. Dia akan menjelaskan setiap firman itu saat kita mempelajarinya. Dengan Roh Kudus-Nya Dia akan menuntun kita dan dapat memahami dengan sempurna apa yang Dia rindu kita pahami dalam kehidupan kita. Pemirsa, kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.